Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Fitri Jamilah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang, maka sebelum memulai presentasi izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama, Eni Hairani dengan NIM tertera, Putri Larasatya dengan NIM tertera, Rivieza Alvitadora dengan NIM tertera. Materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama model pembelajaran terpadu, yang kedua model pembelajaran teks terstruktur, yang ketiga model pembelajaran tematik, dan yang keempat model pembelajaran berbasis teks. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh rekan saya. Pengertian pembelajaran terpadu. Kurikulum terpadu adalah suatu pendekatan untuk mengorganisasikan kurikulum dengan cara menghapus garis batas mata pelajaran yang terpisah-pisah. Sedangkan pembelajaran terpadu merupakan metode pengorganisasian pembelajaran yang menggunakan beberapa bidang mata pelajaran yang sesuai. Prabowo mengatakan bahwa pembelajaran terpadu sebagai suatu proses mempunyai beberapa ciri, yaitu berpusat pada siswa. Proses pembelajaran mengutamakan pemberian pengalaman langsung. Pemisahan antar bidang studi tidak terlihat jelas. Karakteristik pembelajaran terpadu. Yang pertama, pembelajaran terpusat pada anak. Yang kedua, menekankan pembentukan pemahaman dan kebermaknaan. Yang ketiga, belajar proses pengalaman langsung. Yang keempat, lebih memperhatikan proses daripada hasil. Dan yang kelima, syarat dengan muatan keterkaitan. Tujuan pembelajaran terpadu. Yang pertama, meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajarinya secara lebih bermakna. Yang kedua, mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah, dan memanfaatkan informasi. Yang ketiga, menumbuh kembangkan sikap positif, kebiasaan baik, dan nilai-nilai luhur yang diperlukan dalam kehidupan. Yang keempat, menumbuh kembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, meningkatkan minat dalam belajar. Dan yang keenam, memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan. Pembelajaran tugas terstruktur. Pembelajaran terstruktur adalah bentuk pelajaran sistematif. Dalam pelaksanaan pembelajaran terstruktur, guru menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dalam proses itu. Tugas terstruktur adalah salah satu bentuk kegiatan kurikuler sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setiap proses kegiatan pasti ada arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, halnya belajar mengajar yang dilakukan guru. Guru diharapkan memiliki strategi tertentu dalam melaksanakan pembelajaran agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Ruang lingkup kegiatan tugas terstruktur dapat di4. Yang pertama, guru memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di luar jam pelajaran tatap muka. Yang kedua, tugas diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu separuh dari jam tatap muka suatu pokok bahasan. Yang ketiga, siswa mengerjakan tugas tersebut secara individu maupun kelompok. Yang keempat, pengumpulan tugas sekaligus dilakukan pemeriksaan dan penilaian. Pelaksanaan kegiatan tugas terstruktur harus memperhatikan asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, menunjang langsung kegiatan intrakurikuler. Yang kedua, hubungan jelas dengan pokok bahasan yang diajarkan. Yang ketiga, menunjang kebutuhan siswa memanfaatkan ilmunya untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan. Yang keempat, tidak menjadi beban yang berlebihan bagi siswa yang dapat mengakibatkan gangguan fisik ataupun psikologis. Yang kelima, tidak menimbulkan beban pembiayaan yang memberatkan siswa maupun orang tua siswa. Yang keenam, perlu pengadministrasian yang baik dan teratur.
Model pembelajaran tematik. Model pembelajaran tematik adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran tematik, siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkan dengan konsep lain yang telah dipahaminya. Fokus perhatian dalam pembelajaran tematik terletak pada proses yang ditempuh siswa saat berusaha memahami isi pelajaran sejalan dengan bentuk-bentuk keterampilan yang harus dikembangkan. Karakteristik pembelajaran tematik. Yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran yang tidak jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Kelebihan pembelajaran tematik. 1. Menyenangkan karena berangkat dari minat kebutuhan peserta didik. Yang kedua, memberikan pengalaman dan kegiatan belajar mengajar yang relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, hasil belajar dapat bertahan lama karena lebih berkesan dan bermakna. Keempat, mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Yang kelima, menumbuhkan keterampilan sosial melalui kerjasama. Yang menjadi kelemahan dalam model pembelajaran tematik tersebut adalah apabila dilakukan oleh guru tunggal. Misalnya seorang guru kelas kurang menguasai secara mendalam penjabaran tema sehingga dalam pembelajaran tematik akan merasa sulit untuk mengaitkan tema dengan materi pokok setiap mata pelajaran. Di samping itu, jika skenario pembelajaran tidak menggunakan metode yang inovatif, maka pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar tidak akan tercapai karena akan menjadi narasi yang sering tanpa makna. Selanjutnya, model pembelajaran berbasis teks. Model pembelajaran ini semula ditunjukkan sebagai pendekatan untuk memecahkan permasalahan dalam pengajaran literasi pada jenjang sekolah dasar di Sydney, Australia. Penerapan pembelajaran ini membuahkan kesuksesan bagi para peserta didik di jenjang tersebut. Sejak akhir tahun 1990-an, pembelajaran ini berkembang dan diimplementasikan di berbagai jenjang pendidikan. Pembelajaran ini berakar pada teori yang dikembangkan oleh Halliday. Pembelajaran ini berakar dari pembelajaran yang dikembangkan oleh Halliday, yaitu Systemic Functional Linguistic atau SFL. SFL ini mengkaji bagaimana manusia menggunakan bahasa dalam berbagai konteks untuk mencapai tujuan. SFL memandang bahwa bahasa memiliki fungsi untuk menyampaikan makna. Untuk dapat melakukan hal tersebut, manusia memproduksi teks. Konsep inilah yang menjadi dasar model pembelajaran berbasis teks. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar model pembelajaran berbasis teks. Berikut prinsip-prinsipnya. Yang pertama, model pembelajaran ini membangkitkan kesadaran peserta didik bahwa teks adalah kreasi unik dari seseorang. Hasil kreasi ini bersifat relatif bagi sekelompok orang dalam konteks tertentu. Yang kedua, ada model pembelajaran ini memandang belajar bahasa sebagai aktivitas sosial yang membutuhkan ketergantungan antar peserta didik atau antara peserta didik, guru, dan orang dewasa lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil belajar yang baik. Yang ketiga, guru menjelaskan secara eksplisit kemampuan yang diharapkan untuk dimiliki peserta didik setelah pembelajaran. Selain itu, penjelasan mengenai bagaimana fitur-fitur bahasa membantu teks mencapai tujuan juga perlu diberikan secara eksplisit. Yang keempat, peserta didik belajar di bawah bimbingan guru. Bimbingan yang diberikan berangsur-angsur berkurang pada setiap tahapnya. Yang kelima, tata bahasa dianjurkan sebagai bagian dari teks, bukan bagian yang terisolasi. Adapun keunggulan dan kendala dalam penerapan model pembelajaran berbasis teks ini. Model pembelajaran berbasis teks memberikan berbagai macam keunggulan.
Berikut 3 unsur keunggulan dari model pembelajaran berbasis teks. Yang pertama, teks sebagai unsur objek linguistik, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasi, dan menarik kesimpulan atas pembelajaran mereka terhadap unsur-unsur linguistik yang terdapat dalam teks autentik seperti semantik, pragmatik, morfologi, dan sintaksis. Yang kedua, teks sebagai tempat berbagai macam informasi, yaitu jika topik yang tersirat dalam teks menarik. Guru dapat menggunakan teks tersebut sebagai bahan pembelajaran yang dapat memotivasi peserta didik untuk membangun minat dan ketertarikan mereka mempelajari unsur dan komponen bahasa yang terdapat dalam teks secara mendalam. Yang ketiga, teks sebagai rangsangan atau stimulus, yaitu guru dapat memberikan stimulus pembelajaran berupa teks ataupun video. Selain memiliki keunggulan, model pembelajaran berbasis teks juga memiliki kendala. Berikut beberapa kendala yang dimiliki oleh model pembelajaran berbasis teks. Yang pertama, guru kerap menemui kendala ketika tingkat kesulitan dan ekspleksitas teks diukur berdasarkan pada kompetensi membaca peserta didik yang berbeda. Kendala ini disebabkan oleh beberapa hal seperti perbedaan latar belakang pengetahuan setiap peserta didik, pemahaman peserta didik, dan tingkat motivasi peserta didik. Yang kedua, ada jika model pembelajaran berbasis teks diberikan pertama kali, guru sering kurang memahami tingkat kesulitan pembelajaran yang diberikan ke peserta didik. Yang ketiga, beberapa kendala pembelajaran berbasis teks akan menjadi sebuah tantangan bagi peserta didik untuk terpacu dan termotivasi meningkatkan kompetensi diri sesuai dengan tuntutan pembelajaran. Penilaian dalam model pembelajaran berbasis teks. Model pembelajaran berbasis teks merupakan model pembelajaran yang berfokus pada pemilihan jenis teks tertentu. Jenis teks tertentu akan dipelajari lebih mendetail dan mendalam terkait unsur kebahasaan dan struktur teks melalui langkah-langkah model pembelajaran berbasis teks. Oleh karena itu, ketika guru akan menerapkan model pembelajaran dan penelitian berbasis teks, keterlibatan peserta didik pada setiap langkah dari pembelajaran menjadi kriteria dalam penilaian. Kriteria yang harus tercakup dalam penilaian adalah aktivitas-aktivitas yang dibangun melalui setiap langkahnya. Sebagai contoh, guru dapat memberikan pertanyaan berupa tes lisan kepada peserta didik saat mereka akan membangun pengetahuan dan melanjutkan dengan kegiatan-kegiatan sebelum proses menulis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.